cut loss bisa menjadi solusi, tapi juga bisa menjadi polusi dalam perjalanan investasi Anda. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Tidak ada larangan untuk Anda melakukan cut loss ketika Anda berinvestasi saham, tapi juga sangat tidak disarankan untuk menjadikan cut loss sebagai jalan keluar tanpa analisa yang tepat. Sobat investor, dalam perjalanan investasi kita, floating loss itu akan menjadi suatu hal yang biasa terjadi di dalam investasi saham. Namun untuk floating loss itu direalisasikan, ya tentu harus dengan tindakan cut loss. Nah, cut loss ini bisa menjadi keputusan yang terbaik, tetapi juga bisa menjadi keputusan yang membawa kita pada kerugian yang makin hari makin banyak, sehingga investasi kita itu tidak mendatangkan hasil. Ibaratnya cut loss ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa menjadi solusi, namun di sisi lain bisa menjadi polusi. Jadi cara menggunakannya itu harus benar-benar tepat. Bagaimana bisa tepat menggunakan cut loss dalam investasi saham? Yaitu menempatkan cut loss pada pilihan terakhir. Artinya Anda sudah terlebih dahulu melakukan analisa yang matang, Anda sudah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yang bisa Anda pahami berkaitan dengan saham pilihan Anda tersebut. Kemudian jika pada kesimpulannya memang saham itu harus dijual karena berbagai alasan, maka cut loss bisa menjadi keputusan yang terbaik, asalkan ingat selalu tempatkan pada pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Disinilah seni dalam berinvestasi, karena sejatinya investasi saham itu bukan sekedar apakah Anda punya modal untuk membeli saham, apakah Anda punya keberanian untuk menanggung resiko, apakah Anda punya skill untuk menganalisa, tetapi juga berbicara tentang bagaimana Anda bisa menempatkan satu pilihan di tempat yang benar, di waktu yang benar, dan bagaimana Anda mengeksekusi pilihan tersebut dengan keyakinan dan ketepatan. Untuk mencapai keyakinan dan ketepatan tersebut, ya tentunya itu berproses, dan terkadang di dalam berproses ini kita bisa banyak melakukan kesalahan, tetapi jauh lebih baik, bahkan suatu hal yang harus bagi kita investor adalah setiap pengambilan keputusan kita itu, sekalipun ada saat-saatnya kita salah dalam mengambil keputusan, tetapi makin hari makin membaik. Artinya tingkat kesalahan di dalamnya itu makin kurang. Seperti contoh ketika kita melakukan cut loss. Tentu untuk awal-awal berinvestasi, apalagi untuk tipe investor yang agresif, ya cut loss itu akan menjadi suatu hal yang sering dilakukan. Tetapi itu kan bisa dibenahi. Artinya bisa dibenahi, itu bisa dikurangi, di mana saat-saat melakukan cut loss itu benar-benar pada saat yang tepat. Ya sebagai pemula tentu kita masih bisa banyak melakukan kesalahan, dan ya cut loss bisa menjadi solusi. Hanya saja ketidakpahaman kita tentang pengaruh buruk dari cut loss juga bisa membuat kita bukannya bertumbuh dalam kualitas investasi, tapi kita malah menjadi investor yang lembek karena merasa punya kemampuan untuk menanggung risiko lewat cut loss. Nah, pada kesempatan ini saya mau membagikan dua pandangan saya berkaitan dengan cut loss. Apakah cut loss itu bisa menjadi solusi atau polusi? Yang pertama, cut loss itu bisa menjadi solusi jika satu, ketika kita salah menganalisa. Ketika kita membeli saham, biasanya kita sudah melakukan analisa, dan ketika kita melakukan analisa, kemudian kita merasa pasti karena kita melihat mungkin labanya bagus, terus tumbuh, dan kemudian ya karena masih keterbatasan kita dalam berinvestasi,
dalam menganalisa mungkin ya oke lah kita membeli saham tersebut, tapi seiring waktu akhirnya kita dapati oh ternyata pertumbuhan labanya ini bukan hasil dari operasional, melainkan mungkin hanya karena ada tambahan modal yang dilakukan secara bertahap sehingga di dalam laporan keuangan terlihat ada laba yang terus bertumbuh. Biasanya kasus seperti itu seiring waktu juga para investor akan menyadari, dan biasanya ketika terbaca oleh YouTuber-YouTuber tentu mereka akan bagikan juga dalam video mereka, dan ketika itu tersebar makin banyak yang tahu dan biasanya saham itu akhirnya mulai dihindari. Nah, di saat kita ada di posisi seperti itu ya kita bisa menyadari dan kita bisa mengambil keputusan untuk cut loss, karena itu bisa menjadi solusi jika kita salah dalam melakukan analisa. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, misalnya ketika kita membeli saham tersebut karena kita merasa dia masih punya prospek yang bagus ke depan, tetapi seiring waktu kita lupa bahwa oke, prospeknya bagus ke depan, tetapi kita mengabaikan persaingan yang ada, sehingga ketika ada banyak emiten-emiten lain yang muncul, yang satu sektor dengan emiten yang kita pilih, yang kemudian membuat dia secara pertumbuhannya makin kecil, bahkan mulai stagnan atau bahkan makin menurun, sehingga menggerus juga labanya. Ya ini kan membuat kita, oh iya ternyata saya salah dalam menganalisa. Memang secara bisnisnya masih ada prospek ke depan, tetapi secara dalam hal kompetitornya, pilihan saya ini dia tidak kuat untuk berkompetisi. Dia lebih cenderung untuk tersingkirkan, entah karena modalnya yang kurang, entahkah karena tata kelolanya yang kurang efisien, yang kurang inovatif dan lain sebagainya. Yaitu bisa menjadi solusi ketika kita salah analisa, kita lakukan cut loss. Dan yang kedua, cut loss juga bisa menjadi solusi, seperti contoh pada kesempatan sekarang ini saat IHSG koreksi sangat dalam, menandakan banyak saham-saham blue chip lagi terkoreksi atau lagi terdiskon. Maka tidak ada salahnya ketika kemudian kita menganalisa satu saham yang lain dan kita menemukan secara kinerjanya dia jauh lebih bagus, secara prospeknya dia jauh lebih bagus, termasuk secara valuasinya dia jauh lebih menarik. Ya tidak ada salahnya kita melakukan cut loss. Artinya kita switching, kita alihkan saham kita tersebut ke saham yang lebih baik lagi, karena tidak menutup kemungkinan setelah situasi terjadi ini ternyata saham pilihan kita itu mungkin secara pertumbuhannya ya mungkin melambat, secara kinerja juga mungkin tidak terlalu baik, hanya memang kita suka dengan saham tersebut dan sudah kita tahan sekian lama. Tapi ketika menemukan situasi yang dimana ada saham yang lebih bagus, baik secara fundamentalnya maupun secara potensi dividen yieldnya, ya tidak ada salahnya Anda untuk cut loss. Dan ini lebih ke switching, dialihkan. Cut loss bukan untuk karena kita merasa gagal, tetapi kita melihat ada potensi return yang lebih baik di saham yang lain. Nah ini bisa dilakukan, dan ini adalah bentuk dari solusi ketika kita berinvestasi dengan menggunakan cut loss di saat yang tepat. Nah yang kedua, cut loss ini bisa menjadi polusi apabila yang pertama kita lakukan karena panik sell. Ya ketika koreksi harga terjadi kemudian kita langsung panik dan kita langsung menjualnya. Selama saham pilihan kita tersebut saham yang prospeknya bagus, kinerjanya bagus, kemudian valuasinya sudah murah, kita memberi dengan di bawah harga wajarnya, kita sudah minta diskon dan diskon tersebut kita sudah dapatkan. Seperti contoh pada saat akhir-akhir ini banyak saham yang terdiskon dan kita beli, namun masih juga koreksi berlanjut, itu sebenarnya kita tidak harus panik sell, sehingga membuat kita menjadikan cut loss sebagai solusi. Nah ini cut loss tidak jadi solusi, tapi cut loss justru akan menjadi polusi, akan mencemari perjalanan investasi Anda dan membuat Anda menjadi investor yang tidak punya keberanian untuk mempertahankan atau untuk mempertanggungjawabkan hasil analisa Anda. Nah kalau Anda sudah dapat saham yang bagus dengan fundamental bagus, potensi dividen yield yang cukup bagus, disertai juga dengan terdiskonnya sudah cukup bagus, Anda membeli dan ketika dia koreksi kemudian Anda langsung panic sell, cut loss, ya Anda kan akan terus seperti itu. Kapan lagi Anda mendapatkan saham yang sudah bagus seperti itu?
Nah, kalau saham yang sudah bagus, sudah tepat Anda beli dan kemudian Anda cut loss lagi cuma karena panic sell, ya itu akan berlanjut di saham-saham yang lain dan Anda akan menjadi investor yang tidak punya pendirian. Maka pastikan hindari untuk melakukan cut loss hanya karena panic sell. Dan yang kedua, seringkali juga cut loss itu dilakukan dan menjadi polusi dalam investasi karena terlalu aktif dalam beli maupun menjual saham. Nah, terkadang untuk seorang investor itu dalam investasinya, apalagi masih pemula, masih banyak mau belajar, masih banyak mau melihat keadaan pasar modal seperti apa, dan juga masih bingung menggunakan metode investasi seperti apa, seringkali terlalu aktif dalam beli dan jual saham. Sehingga ya untuk orang yang aktif beli dan jual saham, biasanya cut loss itu akan menjadi teman yang baik dan menjadi teman yang sering menemani perjalanan investasinya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dihindari. Jika ini terus dijalankan tanpa ada pembenahan, maka ini akan menjadi suatu hal yang akan merugikan Anda. Timnya masih pemula, masih mencari metode yang pas, masih sedang membentuk mental investasi yang baik, masih sedang membangun mindset yang benar dalam investasi, apalagi tanpa bimbingan pakar-pakar investasi. Artinya memang Anda secara otodidak berinvestasi, ya bisa jadi hal ini terjadi. Namun jika ini dibiarkan terus, ini akan merusak perjalanan investasi Anda. Segera Anda lakukan pembenahan, Anda mulai rubah bahwa terlalu aktif itu dalam jual beli saham itu salah, karena itu justru akan membawa Anda sering melakukan cut loss. Memang niat Anda ketika membeli tidak untuk cut loss, bisa jadi niat Anda membeli untuk jangka panjang, tapi karena metodenya kurang pas atau tidak juga punya tujuan investasi yang jelas, maka bisa terpengaruh di hal emosi Anda dan membuat Anda itu akan sering melakukan cut loss. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa dibagikan berkaitan dengan topik ini. Jika Anda punya pandangan, tanggapan, bahkan kritik untuk topik ini, silakan Anda tulis di kolom komentar untuk membuat kita itu lebih dewasa, lebih berkualitas dalam berinvestasi. Kita saling melengkapi. Apa yang kurang di topik ini Anda bisa lengkapi di kolom komentar untuk kita sama-sama maju dan berhasil dalam investasi saham. Tetap semangat, salam IHSG, investor harus selalu gembira.